Shalom, selamat pagi. Kita berada di hari ini, hari Kamis, 16 Maret 2023, untuk menyaksikan kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi tadi kita bangun, kita menikmati nafas kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan oleh karena itu, kita harus tetap ingat bahwa berkat itu harus kita gunakan untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita dalam kerja dan pelayanan kita akan berdoa, membaca firman, tetapi juga akan merenungkan firman untuk menjadi bekal dalam kehidupan kita, keseharian kita, tetapi juga untuk kegiatan kita pada hari ini. Pembacaan firman kita pada pagi hari ini terdapat dalam Lukas 22 ayat 33 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Demikian firman Tuhan, dan tema kita pada pagi hari ini adalah akuilah Dia. Saudara-saudara, sobat kenalan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Menjelaskan tentang Simon Petrus, dia dikenal sebagai murid yang setia dan yang pertama menjadi pengikut Yesus. Simon juga sebagai murid yang berani dan bersemangat. Seperti yang kita saksikan, yang dikisahkan dalam ayat ini, bagaimana reaksi seorang Simon Petrus dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini terhadap Yesus. Ayat ini mengisahkan percakapan antara Yesus dan Petrus di malam terakhir sebelum penyaliban Yesus. Petrus menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Yesus sampai mati. Namun Yesus memberitahukan kepadanya bahwa ia akan mengingkari Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok pada pagi hari. Bagaimana refleksi teologis dari ayat ini yang mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai manusia, meskipun dengan keinginan yang tulus untuk mengikuti Yesus, kita masih rentan terhadap kesalahan dan godaan. Bahkan terlebih lagi berbalik meninggalkan Yesus. Sebagaimana juga Petrus sebagai salah satu murid yang paling setia pun, bahkan dia juga tidak bisa menghindari kesalahan dan pengingkaran terhadap Yesus. Di dalam Lukas 22 ayat 55 sampai 62 juga dikisahkan dan disaksikan tentang penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Walaupun sebenarnya Yesus telah memberi kesempatan bagi Simon Petrus untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Tetapi dia tetap menyangkal Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah Simon Petrus ini menjadi peringatan dan penguatan bagi kita dalam perjalanan kehidupan sebagai orang yang beriman. Simon Petrus bukanlah satu-satunya murid yang menyangkal Yesus. Dia hanyalah satu di antara begitu banyak orang yang menyangkal Yesus. Dan mungkin saja itu terjadi dalam kehidupan kita secara sadar atau tidak. Karena ada kondisi-kondisi yang membuat kita untuk tetap bertahan di zona aman. Kita hidup berkelimpahan, aman dalam pergaulan sosial. Bahkan status sosial kita, kedudukan kita
jabatan kita yang menyebabkan kita diberi penghargaan. Tapi terkadang kita menjadi lupa diri, bahkan lupa daratan. Belajar dari perjalanan kehidupan Simon Petrus sebagai pengikut Yesus, kita ingat bahwa tangan belas kasih Yesus selalu terbuka untuk Simon. Begitu juga dengan kita. Dengan kemurahan Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Bahkan kepada mereka yang telah mengingkarinya, ini menunjukkan bahwa walaupun kita berada di saat yang paling putus asa atau merasa diri kita sudah jauh tersesat dari jalan Tuhan, kita tetap dapat kembali dan diterima dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Jika kita minta maaf dan bertobat dengan tulus. Ini juga mengingatkan kita akan kisah antara bapak dan seorang anak yang terhilang. Tetapi ketika dia balik, ayahnya tidak memperhitungkan apa yang dia lakukan. Pulanglah anakku, datanglah bersama-sama dengan kami. Ini adalah suatu contoh yang praktis yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudaraku, kita sebagai orang percaya harus selalu merendahkan hati dan memohon bimbingan serta kekuatan dari Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu agar dapat mengikutinya dengan setia. Dan jika terjatuh dalam kesalahan, kita harus segera bangkit kembali dan meminta ampun serta belajar dari pengalaman kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Saya ulangi, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat kesaksian-Mu dimanapun kami berada. Meskipun dalam hidup ini ada godaan yang dapat membuat kita lemah, tetapi kita percaya mau tetap tinggal di dalam-Mu dan terus bergantung hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus. Amin.